Oke guys, hari ini kita pengen ngomongin tentang fenomena FOMO aplikasi Clubhouse. Apa itu Clubhouse? Kenapa dia bisa gede banget? Apakah dia bakal stay long term atau enggak? Pertama, Clubhouse itu social media platform yang masuk kategori drop-in audio chats. Jadi gue bisa lagi ngobrol sama Feli, lagi ngobrol sama Timothy, terus kalian bisa drop in kapan aja untuk dengerin chat kita. Tapi selama 2 hari terakhir ini, cara simple buat ngejelasinnya juga bisa live podcast. Jadi misalnya Bong Chandra atau misalnya Andika Sutoro, Gita Amelia, mereka lagi ngobrolin sesuatu, ya kalian bisa drop in terus dengerin aja, seakan kayak itu podcast. Nah, yang bikin aplikasi Clubhouse ini FOMO, pertama, aplikasi ini cuma ada di iOS. Jadi untuk Android, sabar-sabar dulu karena lagi belum di-develop sama mereka, belum di-launching. Yang kedua, untuk join Clubhouse aja kalian nggak bisa sembarang daftar. Jadi kalian masih ada orang yang udah ada di Clubhouse buat invite kalian atau accept kalian ke dalam untuk bisa mulai pakai aplikasinya. Nah, tapi pertama kita ngomongin tentang Clubhouse sebagai startup ya. Clubhouse itu dibangun Mei 15, 2020. Pas waktu itu valuasi mereka itu 100 juta dolar. Nah, bayangin di Januari 24 mereka tuh raise fund lagi 100 juta dolar. Mereka dapat duit investor 100 juta dolar. Sekarang nilai perusahaan mereka itu di atas 1 billion dollar. Yang bikin mereka startup unicorn under 1 tahun. Jadi Clubhouse itu segede itu, secepat itu mereka grow gitu loh. Nah, habis itu gue research kenapa sih Clubhouse ini bisa booming banget. Sama kayak kenapa belakangan ini Dogecoin sama Bitcoin itu bisa booming banget. Pertama, si Elon Musk tuh pernah nge-endorse Clubhouse buat, hey gue bakal ngomongin tentang GameStop di Clubhouse dan gue bakal live di Clubhouse. Nah, dari sana tuh yang sebelumnya Clubhouse aplikasi niche tiba-tiba berubah jadi mainstream. Dan ada kejadian juga di Jerman, presiden ministernya tuh ngomong di Clubhouse bahwa pas lagi meeting-meeting online, dia tuh main Candy Crush Saga. Nah, hal-hal ini tuh omongan-omongan yang nggak mungkin lu bisa dengerin dari YouTube atau misalnya Spotify. Soalnya kalau lu lagi dengerin orang yang lagi live, tapi lu lagi nggak online kebetulan, pas dia udah berhenti, udah, lu nggak bakal bisa dengerin omongan itu lagi. Dan kalau lu mau coba record omongannya di Clubhouse, lu bakal dapat notification ini. Dan sebenarnya mereka lumayan strict tentang lu nggak boleh recording apa yang diomongin di Clubhouse. Soalnya ini udah kejadian. Karena Clubhouse ini live podcast, jadi sifatnya tuh free speech. Jadi orang yang ngomongin sesuatu tuh nggak bisa difilter on the spot. Bisanya difilter setelahnya. Nah, ini kejadian di China. Kenapa Clubhouse tuh sekarang diblokir di China, di Xinjiang? Karena ada beberapa orang yang ngomongin tentang protes di Hong Kong secara terbuka, terus mass detention orang muslim di Xinjiang. Nah, Cina tuh nggak suka banget ada aplikasi free speech yang bisa ngomongin kayak gitu-gituan. Oke, sekarang balik lagi ke Clubhouse. Kenapa Clubhouse itu rame banget? Karena ada orang-orang hebat yang sekarang lagi sharing di sana for free. Sebelum Clubhouse, gue tuh nggak pernah nyangka gue bisa ngobrol santai-santai sama Bong Chandra, sama Andika Sutoro, sama artis-artis lain. Nah, kelebihan dari Clubhouse sekarang adalah karena lagi niche banget, tokoh-tokoh hebat ini tuh lagi sering online, terus mereka lagi suka sharing di platform ini gitu. Dan kalau misalnya ditanya, apakah Clubhouse ini bakal stay atau enggak? Kita list down aja nih kelebihan sama kekurangannya. Pertama, kelebihan Clubhouse yang menurut gue adalah yang pertama, ease of use. Atau orang bisa nyambil lah. Orang bisa join room terus dengerin pas dia lagi kerja, dia lagi makan atau apa. Jadi itu mempermudah orang buat mulai online di Clubhouse. Yang kedua, Clubhouse itu eksklusif sekarang. Jadi umpamanya Clubhouse itu social media yang keren, at least for now. Yang ketiga, Clubhouse itu otentik. Karena ini sifatnya live, pas lu lagi ngobrol sama orang, dia tuh nggak bisa sempat Google atau misalnya bikin script untuk ngomongin. Jadi lu bener-bener lihat karakternya dia, otentisitas dari orang yang lagi ngobrolin gitu. Itu menurut gua salah satu kelebihan faktor dari Clubhouse. Nah, kekurangannya Clubhouse, pertama ada 2 kompetitor gede banget yang lagi berusaha bikin produk sejenis, yaitu Twitter Spaces namanya, dan Facebook juga lagi bikin produk sejenis, cuma produk name-nya itu masih belum di-announce. Dan sama kayak social media, Clubhouse itu sangat bergantung ke orang-orang yang ngomong di dalam atau kategorinya user-generated content. Kalau misalnya konten yang dibuat sama user itu jelek, orang nggak bakal pakai platformnya. Again, kita juga nggak bakal tahu ini platformnya bakal kemana, sama kayak dulu pas kita rame-ramenya pakai social media Path, ternyata dia bangkrut, ternyata dia tutup gitu. Pasti ada eksekusi yang salah. So far pemakaian gue di Clubhouse itu bagus banget karena banyak banget ilmu-ilmu dari tokoh-tokoh hebat ini yang berani sharing for free. Dan sekarang susah banget untuk kita prediksi Clubhouse ini bakal stay in the long term atau misalnya short term. Tapi tadi udah dijabarin nilai plus sama nilai negatifnya. Ya kita lihat aja nanti. Tapi kita sebagai viewer sekarang justru pakai aja selagi gratis dan kita bisa maksimalin, kita bisa dengerin tokoh hebat ini. Jadi kita pakai aja. Dan kalian kalau punya opini tentang Clubhouse, kalian boleh komen di post ini. Dan again, ini bukan tutorial cara penggunaan Clubhouse, karena konten yang di Instagram itu sebisa mungkin menyerempet tentang bisnis, startup, and entrepreneurship. Oke, sekian dari video ini. Kita keep it quick. Nanti mungkin kalau misalnya menarik, gue bakal follow up lanjutan tentang Clubhouse sebagai startup dan ngomongin detail-detailnya, strateginya mereka, strategi marketingnya, foundernya siapa. Feel free di komen di bawah.